Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi hidup kita semua. InsyaAllah selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang pengurus sekolah tingkat menengah, itu SMP Islam Hasmi Putra yang ada di Bogor. Dan insyaallah kita akan mencoba untuk menggali beberapa informasi terkait sekolah tersebut. Namun sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana Ustadz? Alhamdulillah. Gimana kegiatan seharian, Ustadz? Alhamdulillah kegiatan sehari-hari berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, itu tadi narasumber kita hari ini. Insyaallah kita akan berbincang dengan beliau selama 30 menit ke depan seputar SMP Islam Hasmi. Dan perlu diketahui beliau ini sebagai mudir di sekolah tersebut, dan insyaallah nanti beliau akan menyampaikan banyak informasi yang mungkin sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian yang sedang mencari sekolah untuk anak tersayang yang barangkali begitu. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang mungkin yang lebih dalam, kita akan awali dengan pertanyaan pertama tentang visi misi Ustadz. Sekolah SMP Islam Hasmi seperti apa itu? Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari SMP Islam Hasmi atau SMP TQ Hasmi diberikan keluangan waktu untuk bisa menyapa kaum muslimin sekalian dimanapun Anda berada. Di momen ini insyaallah biidznillah kami akan menjelaskan atau memperkenalkan sekolah kami, yaitu SMP TQ Hasmi, Sekolah Menengah Pertama Tahfidz Al-Quran, yang mana sekolah ini terletak di Jalan Cimanglit, Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Bogor, yang berada di bawah naungan Yayasan Islam Al-Huda yang bermanhajkan ahli sunnah wal jamaah. Sekolah kami mempunyai visi misi, yaitu mewujudkan generasi Rabbani yang cerdas dan mandiri dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit gambaran tentang visi dan misi dari sekolah kami, Ustaz. Masya Allah. Tentu ketika kita berbicara tentang sebuah lembaga pendidikan, maka ada unsur yang sangat penting ya, diantaranya itu kurikulum. Nah, berkaitan dengan kurikulum yang ada di SMP ini itu seperti apa Ustaz gambarannya? Baik, barakallahu fikum. Terkait dengan kurikulum yang berada di sekolah kami, di Sekolah Menengah Pertama Tahfidz Al-Quran Hasmi ini, adalah konsep kurikulum yang digunakan adalah perpaduan antara kurikulum kemahadan atau kepesantrenan dan kurikulum kedinasan, yang mana siswa setiap saat diberikan ilmu-ilmu yang terkait dengan agamanya dan kemudian dikawal, dibina, dididik oleh para guru terkait dengan penerapannya sehari-hari, dan juga tidak kalah pentingnya juga pembelajaran terkait dengan ilmu-ilmu dunia juga diajarkan di sekolah kami, Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang kurikulum, maka sangat erat kaitan dengan sumber daya manusia, lebih khusus dengan tenaga pendidik, Ustaz. Betul. Nah, terkadang sebuah kurikulum itu sangat luar biasa, tapi ketika terkadang tidak didukung oleh tenaga pendidik yang berkompeten, itu pun akan sangat kurang pengaruhnya. Maka kita ingin tahu nih, kalau di SMP seperti apa itu tenaga pengajarnya, lulusan dari mana atau seperti apa kompetensi yang mereka miliki? Terkait dengan tenaga pendidik atau para guru yang berada di SMP TQ Hasmi adalah mereka guru-guru yang telah terpilih oleh kami semua, yaitu yang pertama mempunyai karakter atau sifat yang tentunya yang berakhlakul karimah, yang bermanhajkan ahlus sunnah wal jamaah, dan tentunya yang berkompeten di bidangnya masing-masing, dan tentunya yang lulusan baik dalam maupun luar negeri. Jadi kita yang pertama syarat untuk menjadi tenaga pendidik di kita mempunyai adab atau akhlak yang mulia,
kemudian mempunyai kompetensi yang memadai sesuai dengan disiplin ilmu yang akan diajarkan. Kemudian tenaga pendidik juga yang lulusan dalam maupun luar negeri. Masya Allah, luar biasa ya. Ada yang lulusan dalam, ada yang lulusan luar negeri gitu ya. Betul, Masya Allah. Masya Allah. Semua berjuang untuk mensukseskan program sekolah gitu ya. Baik, dan sering kita dengar Ustadz, di orang tua itu biasa kalau mencari sekolah buat anaknya itu bertanya tentang apa sih program unggulannya gitu. Nah, kita ingin tahu juga nih kalau di SMP ini seperti apa itu program unggulan? Apakah banyak, sedikit, atau seperti apa itu? Baik, terkait dengan program unggulan di sekolah kami tentunya alhamdulillah sangat banyak sekali. Pertama terkait dengan tahfidz, ya namanya juga sekolah menengah pertama tahfidz Al-Qur'an. Jadi yang pertama menjadi program unggulan kita adalah tahfidz, yang mana peserta didik atau siswa pertama akan diajarkan terkait dengan tajwid dan makharijul huruf sebelum mereka menghafal Al-Qur'an. Baru kemudian mereka dibimbing untuk menghafal Al-Quran sesuai dengan ahkamut tajwid dan makharijul hurufnya. Dan mana kita mempunyai target siswa kita kurang lebih selama 3 tahun bersama kita, mereka bisa hafal kurang lebih 20 juz. Masya Allah. Itu yang pertama, program yaitu unggulan yang pertama itu tahfidz Al-Quranul Karim. Kemudian juga bukan hanya hafalan juga Ustadz. Siswa-siswa kita juga dibekali atau mereka akan mempelajari terkait dengan ma'ani Al-Quran. Dan juga tafsir ringkas terkait dengan ayat-ayat yang surat-surat yang mereka hafalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, program unggulan yang kedua adalah hadis. Siswa juga selain mempelajari dan menghafal Al-Quran, mereka juga mempelajari dan menghafal hadis-hadis pilihan. Yaitu yang diambil dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan juga dari hadis-hadis pilihan dari kitab Riyadhus Shalihin. Itu yang kedua. Kemudian juga termasuk program unggulan kita adalah bahasa Arab, yang mana siswa di SMP TK Hasmi ini mereka akan mempelajari terkait dengan bahasa Arab, baik secara muhaddatsa atau hiwarnya maupun secara tatbiki, secara tulisan atau membaca bahasa Arab. Itu menjadi salah satu program unggulan kita. Dan juga salah satu program unggulan kita juga yang tidak kalah pentingnya adalah para siswa, ya, mereka dibimbing dan juga dibina terkait dengan menerapkan dalam mempraktekkan amalan-amalan yang mereka lakukan selama belajar, baik itu terkait dengan masalah ibadah yang benar, bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah yang baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga terkait dengan amalan-amalan yang lainnya yang terus dibimbing dan diarahkan oleh para guru dan asatidzah yang ada. Itu sedikit terkait dengan gambaran global terkait dengan program unggulan di sekolah kita. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Menarik nih yang tadi disampaikan bahwa program tahfidz yang ada di sekolah ini tidak hanya mereka menghafal lafaz saja, tapi mereka ada juga program memahami maknanya, tafsir ringkas gitu ya. Ini saya kira luar biasa ini Ustaz ya. Jadi anak-anak itu sampai mereka menghafal, mereka pun tahu apa yang mereka hafal ya. Dan ini mereka sejak kelas berapa Ustaz mulai diajarkan tafsir tentang apa yang mereka baca hafalkan itu? Tentunya siswa kita karena tadi SMP jenjangnya pertama di kelas 7 mereka atau di kelas pertama, tingkat pertama, mereka mempelajari terkait dengan makharijul huruf wa ahkamuhu. Akan tajwid dulu, terus kemudian baru berlanjut mempelajari tentang ma'ani, baru kemudian tafsir dan kemudian menghafalnya itu. Begitu ada tahapan-tahapan yang dijalankan terkait dengan proses pembelajarannya. Tapi kalau misalnya ada orang tua bertanya, Ustaz, kalau misalnya anak saya itu belum bisa baca Quran, boleh nggak masuk ke sekolah Ustaz ini? Baik, Masya Allah. Ya tentunya karena memang sekolah kita ini pada dasarnya sekolah menerima siswa dari umum gitu ya. Ya pada dasarnya kita menerima siswa dengan background yang meskipun mereka belum mampu membaca Al-Quran dengan lancar, ya insya Allah biidnillah kita akan bimbing mereka dan kemudian kita akan arahkan sesuai dengan tadi pembelajaran di tahap pertama adalah mempelajari tentang makharijul huruf ahkamut tajwid. Ini tentunya salah satunya adalah mempelajari Al-Quran supaya membaca Al-Qurannya baik dan benar terlebih dahulu. Masya gitu ya pemirsa, jadi jangan usah khawatir jika anak Bapak Ibu sekalian yang masih belum lancar daftar nggak apa-apa, insya Allah di sekolah ini akan dibina sampai insya Allah bisa membaca Al-Quran. Baik Ustaz, berikutnya ini juga hal yang penting juga kita
ketahui tentang fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Pasti fasilitas ini akan menjadi pertanyaan banyak orang tua siswa gitu ya, ketika bertanya apa yang ada di sekolah, misalnya apa saja, baik itu sarana bermain atau asramanya atau mungkin kelasnya, mungkin secara global pasti mereka bertanya tentang itu. Mungkin bisa dijelaskan secara global, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Terkait dengan fasilitas penunjang ketika siswa belajar di sekolah kami di SMP TQ Hasmi, yaitu banyak sekali ragamnya untuk memfasilitasi siswa di dalam pembelajaran. Yaitu yang pertama, masjid jami yang luas. Ya, ini yang pertama sebagai modal pembelajaran dan pelaksanaan ibadah, yaitu di masjid. Alhamdulillah kita mempunyai masjid yang luas dan sangat memadai. Terus kemudian yang kedua adalah asrama. Kita mempunyai asrama yang mana di satu asrama itu mereka siswa itu maksimal 12 siswa per kamarnya. Masya Allah. Itu terkait dengan tempat tinggal. Jadi siswa maksimal 12 siswa di per kamarnya. Kemudian juga terkait dengan kelas. Ya, di kelas maksimal 34 siswa per kelasnya. Jadi tidak terlalu banyak sehingga ketika belajar juga bisa nyaman gitu ya. Kemudian juga terkait dengan keamanan, alhamdulillah terkait dengan keamanan di kita 24 jam ya, dipantau oleh CCTV dan juga adanya security yang patroli setiap saat. Kemudian juga ada lab komputer sebagai salah satu media pembelajaran yang ada di sekolah kita untuk menunjang supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan benar. Kemudian juga kita ada perpustakaan sebagai media pembelajaran ya, pengetahuan yang ada. Kemudian juga kita ada ruang makan dan juga ada kantin dan juga ada ruang khusus untuk kesehatan bagi peserta didik yang membutuhkan untuk penanganan terkait dengan kesehatannya, dan juga sarana-sarana penunjang yang lainnya seperti sarana-sarana olahraga. Di kami ada lapangan futsal, ada lapangan basket, ada lapangan bulu tangkis, ada meja tenis meja gitu ya, dan berbagai macam peralatan atau fasilitas olahraga yang lainnya. Begitu, Mas. Masya Allah ya, luar biasa ini. Banyak sarana olahraganya, tadi disebut juga asrama nyaman, satu asrama ada 12 siswa ya. Dan itu kamar mandinya di jauh atau di dalam kamar seperti itu? Alhamdulillah di kita selain tadi maksimal ada 12 siswa per asramanya, juga di dalamnya, di belakangnya itu ada kamar mandi secara langsung. Jadi dekat, nggak keluar asrama gitu. Dan itu ada 4-5 per sakannya. Masya Allah. Jadi sangat-sangat memadai terkait dengan asramanya. Jadi nggak perlu ngantri lama-lama. Nggak perlu ngantri lama-lama dan nggak perlu turun atau kemana-mana gitu. Itu sangat bantu ya, bagi siswa yang level SMP gitu ya. Betul. Baik Ustaz, Masya Allah, semakin menarik nih Ustaz nih. Salah satu hal juga yang perlu nih disampaikan kepada pemirsa sekalian tentang program pembiasaan. Karena kan kita namanya pesantren itu kan ada banyak hal yang kayak gitu yang perlu dilatih anak-anaknya terbiasa dengan hal yang baik. Nah, kalau di SMP ini apa sih yang mereka jadi program pembiasaan itu yang mereka ikuti setiap hari itu setiap apa? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, terkait dengan program pembiasaan yang berada di sekolah kami, yaitu yang pertama adalah pembiasaan sholat berjamaah tepat waktu. Jadi sholat 5 waktu dipastikan siswa untuk bisa sholat berjamaah di masjid ya, kecuali yang ada udzur syar'i. Ini kita biasakan setiap saat. Kemudian yang kedua juga menghafal dan melaksanakan doa dan zikir. Ya, ini mereka mempelajari dan juga mempraktekkan ya, dalam keseharian mereka. Kemudian juga bimbingan adab Islami, yang mana setiap saat siswa dibimbing dan dididik ya, dan diawasi oleh para murabbi, yang mana di setiap asramanya tadi yang 12 siswa itu di situ ada murabbi yang menyertai mereka untuk membimbing dan juga mengawasi terkait dengan aktivitas mereka dan keseharian mereka. Juga terkait dengan program pembiasaan yang lainnya adalah membiasakan sholat-sholat sunnah, baik itu sholat rawatib, sholat qiyamul lail, sholat witir dan lain sebagainya, termasuk sholat duha. Ustaz, di tengah-tengah pembelajaran kita di sana ada kita sediakan waktu khusus yang mana siswa untuk melaksanakan ibadah sholat duha. Begitu pula terkait dengan program pembiasaan di kita adalah adanya khotmul Quran, yaitu membaca Al-Quran, ya, mengkhotmul Al-Quran, ya, setiap harinya ada. Dan bahkan kita tentukan terkait dengan jumlah
JP-nya atau jumlah jamnya berapa setiap harinya, sehingga siswa mempunyai waktu untuk melaksanakan khatmul Al-Quran ini, dan tentunya dibimbing oleh para asatidzah yang ada. Kemudian juga saum-saum sunnah, puasa-puasa sunnah, sebagaimana puasa Yaumul Bid, puasa Senin Kamis, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya ini juga dibiasakan di sekolah kita. Dan juga pembelajaran terkait dengan menyampaikan, melatih peserta didik untuk bisa menyampaikan di halayak umum, yaitu menyampaikan tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan lain sebagainya dengan perantara apakah itu kultum atau muhadarah dan lain sebagainya. Itu juga menjadi program pembiasaan di kita, yang mana peserta didik dikawal oleh para guru-guru, para asatidzah, untuk senantiasa mereka bisa terpantau aktivitasnya, kegiatannya, tentunya yang sesuai dengan ajaran agama kita. Masya Allah, luar biasa tadi ya. Ini tadi poin yang saya perhatikan nih, program pembiasaan sholat sholat duha yang itu diberi waktu khusus gitu saya. Jadi bukan yang mau silahkan, tapi ini waktu khusus disediakan untuk mereka bisa duha gitu ya. Betul. Juga yang kedua tadi itu tilawah Quran pun ada waktunya, dijadwalkan khusus, dan itu termasuk yang diutamakan di kita dibanding mapel-mapel yang lain, pelajaran-pelajaran yang lain, termasuk Al-Quran ini menjadi program utama untuk setiap saat dibaca oleh peserta didik. Harapannya itu ke depan mereka terbiasa dengan Al-Quran gitu ya. Masya Allah, terbiasa dengan Al-Quran gitu ya. Karena sudah 3 tahun mereka dibiasakan untuk tilawah gitu ya. Itu tujuan utama kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini pemirsa luar biasa nih. Mungkin kita orang tua susah untuk menjaga salat sunnahnya, susah apalagi duhanya, apalagi mungkin rutin baca susah. Maka kalau kita susah, insya Allah anak kita usahakan biar mereka bisa biasa untuk belajar salat duha dan juga tilawah, agar nanti ketika mereka sudah besar, mereka sudah terbiasa dengan amal-amal ibadah sunnah tersebut. Baik Ustadz, kita lanjutkan nih. Mungkin kita sudah berada di penghujung acara ini ya. Sebentar lagi kita akan selesai. Mungkin soal terakhir sebelum penutup, Ustadz. Kalau di sekolah SMP Islam ini ada program-program keluar sekolah nggak? Misalnya apa hiking atau apa rihlah-rihlah seperti itu, ada nggak di sana? Masya Allah. Tentunya kita ada program ekstrakurikuler ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah kita, yaitu mereka ada ekstrakurikuler komputer, juga ada futsal sebagai ekstrakurikuler ya. Kemudian ada basket, ada tenis meja. Begitu pula terkait dengan kegiatan-kegiatan pun ada yang dilakukan di dalam sekolah, dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar sekolah. Contohnya seperti kegiatan yang insya Allah biidznillah akan kita laksanakan di dekat-dekat hari ini, yaitu Bintara. Bintara itu kegiatan bina iman, mental, dan raga. Atau sering kalau di sekolah-sekolah luar itu disebut dengan kegiatan hiking atau camp gitu ya. Yang di sana kegiatan itu salah satunya kegiatan yang paling digemari oleh peserta didik, oleh siswa, karena memang kegiatan itu untuk melatih mental mereka dan juga memperkuat keimanan yang ada pada peserta didik kita masing-masing. Dan juga ada kegiatan study tour ya. Dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lain terkait dengan tentunya pembelajaran yang kita ramu dengan semuanya itu berdasarkan dengan tuntunan syariah tentunya. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Jadi luar biasa menurut saya, ini saya global tentang SMP Islam Hasmi yang saya Masya Allah kurikulumnya luar biasa, juga program unggulannya ditambah dengan guru-guru juga yang luar biasa, ada lulusan Timur Tengah ya, luar negeri, dan juga dalam negeri. Insya Allah semua itu akan menjadi penunjang untuk suksesnya pendidikan di SMP Islam Hasmi. Baik Ustaz, sebelum kita tutup, barangkali ada pesan-pesan nasihat sampai kepada pemirsa, dipersilakan Ustaz. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, tentunya anak yang Allah Rabbul Alamin titipkan kepada kita semua oleh Allah Rabbul Alamin ini amanah yang besar, yang perlu sama-sama kita jaga dan kita rawat dan kita perhatikan. Bukan hanya sekedar makanan, pakaian yang kita senantiasa perhatikan, tetapi juga terkait dengan pendidikan, lingkungan, ini juga tidak kalah penting yang harus kita senantiasa perhatikan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah,
Setiap anak yang terlahir ke muka bumi ini pada dasarnya mereka mempunyai tabiat fitrahnya itu suci, ya, mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Kemudian peran orang tua lah yang bisa mewarnai anak-anak kita. Apakah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Apakah orang tuanya yang menjadikan anak-anak kita itu menjadi beragama Yahudi, Majusi atau Nasrani. Begitu pula terkait dengan bi'ah atau lingkungan yang kita juga harus perhatikan. Karena lingkungan tentunya mempunyai peranan penting di dalam pendidikan anak-anak kita, di dalam karakter anak-anak kita. Karena teman-teman yang baik ini tentunya bisa mempengaruhi terkait dengan kepribadian anak-anak kita. Dan juga teman-teman yang buruk ini juga tentunya bisa mempengaruhi terkait dengan kepribadian atau bahkan agama anak-anak kita. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Dan juga pemirsa yang perlu juga kita tekankan bahwasanya kita semua tentunya menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang bermanfaat, bukan hanya di dunia. Bahkan kelak kita mengharapkan anak-anak kita bermanfaat buat kita di akhirat kelak. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin." Apabila anak keturunan Adam, kita semua meninggal dunia, terputus semua amalannya kecuali 3 hal. Illa min shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, aw waladin salihin yad'u lahu, yaitu yang ketiga adalah amalan yang masih senantiasa terus kita harapkan kebaikannya bersambung sampai nanti di akhirat adalah doa dari anak-anak yang soleh. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mendidik anak-anak kita dengan memilihkan pendidikan yang terbaik, baik ketika di rumah maupun di sekolah, karena mereka anak-anak kita itu merupakan amanah dari Allah Rabbul Alamin yang akan kita semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbul Alamin, termasuk juga terkait dengan pendidikannya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas informasi dan juga pesan yang disampaikan untuk pemirsa. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, saudara sekalian, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga informasi yang tadi disampaikan bisa menjadi referensi buat Bapak Ibu sekalian untuk putra-putra tercintanya. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan atau bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semuanya, menjadikan anak kita anak yang soleh insya-Allah. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terwujudnya peserta didik yang menjadi generasi robani, cerdas, mandiri, dan berkeadaban sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Program unggulan SMPT Ki Hasmi, tahfiz Al-Quran, bahasa Arab, pelajaran memahami Al-Quran, hafalan hadis, praktik ibadah yang benar. Fasilitas SMPT Ki Hasmi, Masjid Jami, asrama, maksimal 12 siswa per asrama, kelas, maksimal 36 peserta didik, lab komputer atau laptop, perpustakaan, ruang makan dan kantin, dan lapangan olahraga. SMPT Ki Hasmi, sekolah pilihan keluarga muslim.